Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsih dari program studi manajemen A semester 5 dengan NIM 28921501147. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke videonya. Dan berikut adalah daftar pertanyaan yang akan dibahas di video kali ini. Jadi yang pertama itu jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Yang kedua, jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. Lalu yang ketiga, jelaskan dan sebutkan masing-masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Dan yang keempat, jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Dan yang kelima, jelaskan mengenai teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jelaskan tentang teori Keynes dan juga teori portofolio. Nah, sekarang kita akan membahas dulu nih, yang pertama itu tentang teori Keynes. Apa sih teori Keynes itu? Nah, jadi teori Keynes ini itu adalah hasil pemikiran oleh John Maynard Keynes, di mana dalam teori Keynes ini permintaan agregat ini dianggap sangat penting sebagai faktor penggerak utama perekonomian, yang mana menurutnya kebijakan pemerintah seperti meningkatkan pengeluaran itu akan membuat uang yang beredar di masyarakat akan bertambah dan masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan juga akan meningkatkan permintaannya sehingga meningkatkan permintaan agregat. Pun dengan tabungan juga akan meningkat yang bisa digunakan sebagai modal investasi. Artinya, teori Keynesian ini percaya bahwa setiap belanja yang digelontorkan oleh pemerintah itu memiliki efek pengganda atau multiplier effect. Yakni seberapa besar output ekonomi akan bertambah jika pemerintah menambah anggarannya dalam jumlah tertentu. Dan menurut teori Keynesian ini, semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula volume pekerjaan yang dihasilkan. Volume pekerjaan ini bergantung pada permintaan yang efektif, di mana permintaan efektif ini menentukan titik keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ini biasanya terdiri atas permintaan konsumsi dan juga permintaan investasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori portofolio, yang mana teori portofolio ini adalah hasil pemikiran oleh John Markowitz. Portofolio sendiri diartikan sebagai kumpulan investasi, baik berupa aset real ataupun aset keuangan untuk memenuhi tujuan investasi, yaitu untuk menutup risiko. Atau dengan kata lain, portofolio ini dapat diartikan juga sebagai kombinasi dari aktiva. Nah, komponen dari portofolio ini terdiri atas reksadana, saham, obligasi, dan juga waran. Teori portofolio ini menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedianya kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukan portofolio. Dalam teori ini, risiko dan pengembalian atau return itu memiliki hubungan yang linear, yang mana artinya semakin besar risiko atas investasi atau pinjaman, maka semakin besar pula tingkat pengembalian yang diinginkan untuk menutupi risiko tersebut. Nah, ada pula nih tahapan proses dari portofolio. Yang pertama yaitu tahap tujuan investasi, di mana ini merupakan tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak apabila ingin melakukan pengelolaan portofolio investasi. Nah, yang kedua itu ada tahap ekspektasi pasar, yaitu mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu membangun portofolio, di mana tahap ini itu adalah tahap implementasi keahlian manajer investasi atas keinginan investor dan situasi pasar yang ada. Dan yang terakhir itu adalah tahap evaluasi kinerja,
yaitu tahap untuk melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya dalam bentuk tingkat pengembalian atau return dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan atau benchmark. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dengan economic value of time. Dan berikut adalah kritik atas time value of money atau yang biasa disingkat dengan TVM. Jadi yang pertama itu adalah tidak mempertimbangkan risiko, di mana model TVM ini seringkali tidak memasukkan elemen risiko dalam perhitungannya. Nah, kehilangan nilai uang dari inflasi atau risiko investasi tidak selalu diperhitungkan dengan baik dalam model TVM yang sederhana. Oleh karena itu, model ini mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat dalam konteks situasi keuangan yang penuh dengan risiko. Dan yang kedua, teknik dari TVM ini harus diterapkan kecuali jika nilai dari cash flow yang pertama yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua subsequent arus kas masuk yang ada di masa mendatang itu harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat bunga yang unik sehingga akan mendiskon flow back kembali ke investasi semula. Dan kritik yang ketiga yaitu konsep dari TVM ini berasumsi bahwa discounting factor itu harus positif. Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak real pada kondisi perekonomian yang mengalami laju inflasi yang tinggi. Discount faktor seperti tingkat bunga dapat menjadi negatif, sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dibandingkan pada masa yang akan datang itu tidak selalu benar. Dan kritik yang keempat yaitu konsep TVM ini hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkan. Maka semua faktor seperti faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial lainnya itu diabaikan. Nah, sebagaimana diketahui, profitabilitas aset atau bisnis sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu, analisis yang didasarkan hanya pada dua faktor tersebut tidaklah reliable. Nah, selanjutnya kritik yang kelima yaitu konsep dari TVM ini mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Nah, hal ini berarti pasti ada cash flow yang akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar yang seperti ini. Namun dalam kenyataannya hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti itu akan terjadi dan terlaksana. Sedangkan kritik yang keenam yaitu ada tujuan dari TVM yang itu adalah mengestimasi pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari kejadian pada masa lalu, tetapi tidak menggunakan data masa lalu untuk mengestimasikannya, melainkan menggunakan informasi untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Nah, konsep dari TVM ini tidak memberikan sesuatu kriteria penilaian prediksi yang dibuat oleh manajemen. Dan untuk kritik yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu adalah asumsi pengeluaran dan pendapatan tetap. Untuk model TVM ini juga cenderung mengasumsikan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar adalah tetap sepanjang waktu. Namun dalam kehidupan nyata, pendapatan dan pengeluaran itu dapat berfluktuasi secara signifikan. Dan selanjutnya kita akan membahas perbedaan time value of money atau disingkat dengan TVM dengan economic value of time atau yang disingkat dengan EVT. Nah, jadi untuk perbedaan yang pertama yaitu perbedaan secara konsep. Time value of money ini mengartikan uang memiliki nilai waktu. Nah, sedangkan economic value of time ini mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Dan yang kedua, TVM atau time value of money ini digunakan oleh ekonomi konvensional. Sedangkan EVT atau economic value of time ini ada dalam ekonomi Islam. Nah, yang ketiga, ilmu ekonomi konvensional memaparkan bahwa uang memiliki nilai waktu atau time value of money, yang artinya uang pada masa sekarang itu memiliki nilai yang berbeda jumlahnya dengan uang pada masa yang akan mendatang. Nah, sedangkan ilmu ekonomi Islam memaparkan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi atau economic value of time. Makna tersebut artinya yaitu suatu dana dioptimalkan pada jangka waktu yang berkala. Nah, selanjutnya untuk perbedaan dari TVM dan EVT ini, untuk orientasi TVM ini berfokus pada keuntungan atau modal, sehingga TVM atau time value of money ini identik dengan paham kapitalisme.
Nah, sedangkan orientasi dalam EVT atau Economic Value of Time yaitu adalah risk sharing atau bagi untung atau rugi. Nah, sehingga mendorong semangat gotong royong dan rasa keadilan bersama sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar dari perhitungan TVM ini adalah bunga. Sedangkan dalam EVT itu menggunakan rasio atau nisbah sebagai prinsip dasar perhitungannya. Selanjutnya yang keenam yaitu tujuan dari TVM atau Time Value of Money ini biasanya hanya berpikir kesejahteraan untuk diri sendiri. Nah, sedangkan dari EVT atau Economic Value of Time ini itu bertujuan untuk kesejahteraan pribadi dan juga bersama, serta kesejahteraan akhirat melalui keberkahan dari menjauhi larangan riba. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan dan sebutkan masing-masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Pembahasan yang pertama, kita akan bahas mengenai aktif strategi terlebih dahulu. Aktif strategi itu adalah tindakan seorang investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan juga jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan juga pergerakan harga saham, serta untuk mendapatkan return yang abnormal, dengan tujuan untuk mendapatkan return portofolio saham yang melebihi perolehan dengan menggunakan strategi pasif. Dan berikut adalah 3 macam strategi aktif. Yang pertama, ada pemilihan saham, yakni melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik untuk mendapatkan tingkat return sampai dengan risiko yang terbaik. Nah, strategi ini dilakukan dengan pendekatan dengan analisis fundamental untuk mengetahui prospek di masa yang mendatang. Nah, pemilihan saham ini menggunakan prinsip membeli saham under value atau harga rendah dan menjual saham saat over value atau harganya tinggi. Nah, strategi yang kedua yaitu adalah rotasi sektor. Strategi ini dilakukan pada saham-saham dalam negeri dengan kategori saham-saham per sektor industri, yaitu seperti sektor finansial, sektor barang-barang konsumen tahan lama, sektor modal, sektor industri dasar, sektor barang-barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, rotasi sektor itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada investasi pada saham sektor tertentu untuk antisipasi perubahan siklus ekonomi pada kemudian hari. Dan yang kedua, modifikasi bobot portofolio, di mana saham pada sektor industri ini berbeda untuk antisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan dan juga nilai saham perusahaan. Dan pada strategi pemilihan saham ini, investor membeli saham sektor tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan melebihi return pasar. Strategi terakhir dari aktif strategi yaitu strategi momentum harga. Nah, strategi ini didasarkan pada kenyataan waktu-waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan, yang mana kemudian investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat kapan perubahan harga dapat memberikan keuntungan bagi investor melalui jual beli saham. Dan ada pun teknik untuk mencari momentum yang tepat. Yang pertama yaitu membuat peta atau chart dari pergerakan harga saham. Yang kedua, menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membeli atau menjual saham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasif strategi. Pasif strategi ini adalah tindakan investor yang pasif dalam berinvestasi saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan pasar. Tujuan dari strategi ini itu untuk memperoleh return portofolio sebesar indeks dan menekan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Dan ada pun asumsi dalam pasif strategi ini, yang pertama yaitu pasar modal tidak melakukan mispricing. Yang kedua, meskipun mispricing terjadi, para pemodal berpendapat mereka tidak dapat mengidentifikasi dan memanfaatkannya. Dan berikut ada 2 macam dari strategi pasif. Yang pertama, ada strategi beli simpan atau buy and hold, yaitu keputusan untuk membeli saham dan menahannya sampai waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dengan tujuan utama yakni menghindari tingginya biaya transaksi, biaya pencarian informasi, dan lain-lainnya. Strategi yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks, yakni melakukan pembentukan portofolio yang mirip dengan suatu indeks pasar. Cara tersebut disebut sebagai index fund, yakni dibentuk semirip mungkin dengan indeks pasar yang
diri atas saham-saham yang paling aktif diperdagangkan atau saham blue chip, dan saham-saham yang dinilai mempunyai kualitas baik dengan sejarah memperoleh laba dan pembayaran dividen yang konsisten. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis fundamental. Analisis fundamental ini adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha itu adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Adapun karakteristik dari analisis fundamental, yang pertama membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi seperti data ekonomi atau rumor terbaru. Yang kedua bersifat subjektif karena melibatkan pendapat banyak orang. Yang ketiga lebih cocok diterapkan untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Selanjutnya ada prinsip dari analisis fundamental. Yang pertama reaksi berantai, yakni semakin besar dampak berantai suatu informasi maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Yang kedua ada jarak informasi, yakni semakin dekat sebuah informasi dengan suatu indeks saham maka akan semakin besar pula pengaruh informasi tersebut. Dan yang ketiga sumber berita, yakni semakin resmi sumber dari suatu berita yang relevan maka akan semakin kuat juga pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Dan yang keempat jenis berita. Berita ekonomi ini cenderung lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks suatu saham negara. Selanjutnya ada tahapan dari analisis fundamental. Yang pertama, kondisi makroekonomi atau kondisi pasar. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, analisis spesifik perusahaan. Selanjutnya, ada mode penilaian saham analisis fundamental yang umum digunakan. Pertama, ada pendekatan present value, yaitu pendekatan yang mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, manfaat yang akan diterima oleh pemilik saham. Dan yang kedua ada pendekatan price earning ratio atau PER, yaitu pendekatan yang menaksir nilai saham dengan menggunakan price earning ratio dengan rumus PER sama dengan harga pasar dibagi EPS atau earning per share, di mana rumus dari EPS itu adalah laba bersih dikurang dividen dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Selanjutnya kita membahas tentang analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini adalah upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut pada waktu yang lalu. Nah, perubahan tersebut ini mempunyai pola tertentu dan bersifat berulang. Atau dapat dikatakan, analisis teknikal ini merupakan studi tentang data pasar historis termasuk harga dan juga volume. Nah, dengan menggunakan wawasan dari psikologi pasar, ekonomi perilaku, dan analisis kuantitatif dengan tujuan menggunakan kinerja masa lalu untuk memprediksi perilaku pasar di masa depan, memberikan informasi yang dibutuhkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Konsep terpenting dalam analisis teknikal adalah tren. Dalam dunia investasi, tren adalah pergerakan kemana suatu saham atau bursa mengarah. Para trader menerapkan analisis ini pada grafik untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan yang potensial. Pergerakannya didasarkan pada hitungan matematis seperti rumus, grafik, chart, dan sebagainya. Bentuk analisis teknikal yang paling umum itu adalah pola grafik dan indikator teknis atau statistik. Pola grafik adalah bentuk subjektif dari analisis teknis di mana teknisi berupaya mengidentifikasi area support dan resistance pada grafik dengan melihat pada pola tertentu. Indikator teknis adalah bentuk statistik dari analisis teknis di mana teknisi menerapkan berbagai rumus matematik pada harga dan volume. Dan berikut adalah karakteristik dari analisis teknikal. Yang pertama, membutuhkan banyak data untuk menunjang akurasi prediksi. Yang kedua, kehandalannya bergantung pada kemahiran trader dalam membaca grafik, menerapkan indikator, dan juga memperhatikan teknik analisa. Dan yang ketiga, cocok diterapkan pada trading jangka pendek maupun trading jangka panjang.
Dan berikut adalah istilah-istilah yang ada dalam analisis teknikal. Yang pertama ada bullish period, adalah periode pergerakan harga di mana harga terendah yang terjadi selalu lebih tinggi dari harga tertinggi periode sebelumnya. Yang kedua ada bearish period, adalah periode pergerakan harga di mana harga tertinggi yang terjadi selalu lebih rendah dari harga terendah periode sebelumnya. Yang ketiga tren atau tren, adalah arah gejala pergerakan harga. Tren ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yakni uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, dan sideways trend atau tren mendatar. Nah, yang keempat, supportive level, adalah tingkat harga di mana minat beli yang muncul mampu menahan tekanan jual sehingga harga tidak jatuh lebih dalam. Yang kelima, resistance level, adalah tingkat harga di mana tekanan jual yang muncul mampu menahan minat beli sehingga harga tidak naik terlalu jauh. Dan yang keenam, oversold, adalah suatu kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini dapat merealisasikan keuntungannya. Dan yang ketujuh ada overbought, adalah suatu kondisi ketika harga dianalisis secara teknikal cukup murah dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Dan berikut adalah kelebihan dan juga keterbatasan dari analisis teknikal. Yang pertama, kelebihannya. 1. Investasi sudah menjadi satu permainan di dunia. Yang kedua, jangka investasi sudah semakin pendek. Yang ketiga, singkat dan lentur analisis teknikal itu sendiri. Dan untuk keterbatasannya adalah analisis teknis ini memiliki batasan yang sama terhadap strategi apapun berdasarkan pemicu perdagangan tertentu. Bagian tersebut dapat disalahartikan. Formasi tersebut mungkin didasarkan pada volume yang rendah. Periode yang digunakan untuk moving average mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek untuk jenis perdagangan yang ingin dilakukan. Terlepas dari hal tersebut, analisis teknikal saham dan tren memiliki keterbatasan menarik yang unik. Dan berikut adalah metode yang biasa ada di dalam analisis teknikal. Yang pertama ada chart lajur, yaitu banyak digunakan oleh pengguna chart. Sumbu tegak mewakili harga dan chart mendatar waktu. Pada chart lajur, harian tanda tertentu dibuat untuk menunjukkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutup pada hari itu. Informasi harga untuk hari-hari berikutnya akan diplot di sebelah kanan dari harga hari ini. Dan yang kedua ada chart rata-rata bergerak. Nah, chart ini dihitung untuk jangka waktu kapan saja yang diinginkan. Misalnya 3 hari, 5 hari, 10 hari, ataupun lebih. Kelebihan metode ini dapat melicinkan atau smooth out pergerakan apa saja yang tidak normal yang mungkin berlaku di antara hari-hari tertentu. Dan yang ketiga ada metode chart titik dan angka atau PAF. Metode ini memerlukan informasi intrahari atau informasi harga untuk setiap perdagangan yang berlangsung dalam sehari, yang biasanya tidak diperoleh oleh investor biasa. Nah, chart ini melaporkan harga selama sumbu mendatar tanpa memberikan perhatian pada waktu perdagangan berlangsung. Dan berikut gambar dari jenis chart populer yang sering ada di dunia trading, yaitu ada line bar dan juga candlestick. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaan terakhir. Jelaskan mengenai teori efisien market hipotesis dan hubungannya dengan random walk theory. Teori efisien market hipotesis atau disingkat dengan EMH adalah teori yang menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah dengan insider information. Menurut Fahmi, efisien market hipotesis adalah teori yang menyatakan bahwa dalam pasar bebas, dengan persaingan dalam memperoleh keuntungan, semua informasi pengetahuan dan perkiraan direfleksikan secara akurat di dalam harga-harga pasar. Dalam teori EMH ini, saham selalu diperdagangkan pada nilai wajarnya di bursa, sehingga investor tidak mungkin membeli saham yang nilainya terlalu rendah atau menjual saham dengan harga yang melambung. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungguli pasar secara keseluruhan melalui pemilihan saham atau penentuan waktu pasar yang ahli, dan satu-satunya cara investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi adalah dengan membeli investasi yang lebih beresiko.
Selanjutnya ada asumsi dalam teori EMH ini. Yang pertama, investor diasumsikan akan berlaku rasional sehingga akan menilai saham secara rasional. Yang kedua, beberapa investor akan berlaku tidak rasional, tetapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan ini bersifat acak, sehingga pengaruhnya adalah saling menghilangkan dan tidak mempengaruhi harga. Yang ketiga, investor arbiter yang berlaku rasional akan mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga di pasar modal. Adapun bentuk-bentuk dari teori ini, yang pertama ada the weak form atau pasar efisien bentuk lemah, di mana teori bentuk ini menjelaskan bahwa harga saham telah mencerminkan semua informasi masa lalu yang tersedia di pasar, seperti data harga, volume perdagangan, atau short interest. Data perdagangan masa lalu tersebut telah tersedia di pasar dan tidak membutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Yang kedua ada bentuk semi-strong form atau pasar efisien bentuk setengah kuat. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua informasi yang tersedia di pasar termasuk informasi potensi pertumbuhan perusahaan harus telah tercermin di dalam harga saham, seperti data lini produk, kualitas manajemen, komposisi laporan keuangan seperti neraca, paten, proyeksi laba, dan perlakuan akuntansi. Sehingga ketika seluruh informasi telah diketahui oleh para investor, maka refleksinya sudah ada pada harga saham. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu strong form atau pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk ini atau teori ini menjelaskan bahwa harga saham telah mencerminkan semua informasi yang relevan bagi perusahaan, termasuk informasi yang hanya tersedia untuk pihak internal perusahaan atau insider, sehingga walaupun pihak manajemen dan karyawan perusahaan mempunyai akses untuk mengetahui informasi sebelum informasi tersebut tersedia di pasar, hal itu tidak memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dengan melakukannya. Selanjutnya, ada pula faktor-faktor yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Dan yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya itu adalah random satu dengan yang lainnya, sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Dan yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Dan ada pula faktor yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Yang pertama, beberapa pelaku pasar seperti investor melakukan hal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, informasi tidak dapat diperoleh dalam waktu yang sama oleh seluruh investor dan untuk memperolehnya dibutuhkan biaya yang mahal. Yang ketiga, adanya prediksi yang dilakukan sehingga informasi yang selanjutnya akan diumumkan sudah terlebih dahulu diketahui oleh pelaku pasar atau investor. Dan yang keempat, pengguna informasi bukan merupakan investor yang cepat tanggap dalam mengambil keputusan, namun merupakan seorang naif investor. Dan berikut adalah anomali dari teori EMH. Yang pertama ada reversal effect. Itu merupakan efek pengembalian rata-rata, disebut juga sebagai anomali winner-loser, yaitu kecenderungan saham yang mempunyai kinerja yang buruk atau disebut dengan loser akan berbalik menjadi saham yang memiliki kinerja yang baik atau disebut dengan winner pada periode berikutnya, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada neglected firm effect, yaitu merupakan kecenderungan mengenai investasi pasar saham pada perusahaan yang kurang dikenal oleh masyarakat, di mana dapat memberikan abnormal return. Selanjutnya yang ketiga yaitu January effect, itu merupakan anomali pasar yang menyatakan bahwa return saham di bulan Januari memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan yang keempat ada side effect, yaitu merupakan anomali di mana perusahaan yang kecil memiliki risk adjusted return yang lebih tinggi dari perusahaan dengan ukuran besar. Dan yang kelima ada price earning atau PE efek, yang merupakan anomali di mana saham yang memiliki price earning rendah menunjukkan
risk adjusted return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham yang memiliki price earning yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada hubungan efficient market hypothesis EMH dan random walk theory atau RWT. Jadi untuk hubungan dari teori EMH dan teori RWT ini itu memiliki kaitan yang erat yang menyatakan data informasi masa lalu itu tidak berkaitan dengan nilai sekarang. Dan terdapat beberapa poin mengenai hubungan dari efficient market hypothesis dan juga random walk theory. Poin pertama yaitu mengenai keterkaitan dalam efisiensi pasar. EMH menyatakan bahwa pasar itu efisien, di mana semua informasi yang relevan telah tercermin dalam harga saham. Salah satu cara untuk memahami sifat pasar yang efisien adalah melalui konsep dari RWT atau random walk theory. Jika harga saham mengikuti pola random walk, maka dapat dianggap bahwa perubahan harga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Poin selanjutnya yaitu pengujian efisiensi pasar dengan random walk, yaitu random walk teori ini atau RWT sering digunakan sebagai alat untuk menguji sejauh mana pasar mematuhi efisiensi market hypothesis atau EMH. Jika perubahan harga saham dapat dijelaskan dengan baik oleh model random walk, hal ini dapat diartikan sebagai bukti bahwa informasi sudah tercermin dengan baik dalam harga saat ini dan bahwa upaya untuk mengalahkan pasar dengan mengandalkan analisis historis mungkin sulit. Selanjutnya, poin mengenai implikasi tentang kemungkinan keuntungan dari analisis teknikal. RWT dapat menyiratkan bahwa analisis teknikal yang mencoba untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan pola historis mungkin memiliki keterbatasan karena perubahan harga cenderung mengikuti pola acak. Ini sejalan dengan konsep pasar yang efisien dalam EMH, di mana mencoba untuk mengidentifikasi pola atau tren secara konsisten dapat menjadi tugas yang cukup sulit. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai efisiensi pasar dan informasi yang tersedia. EMH atau Efficient Market Hypothesis berbicara tentang efisiensi pasar dalam menggambarkan bagaimana informasi dapat dengan cepat tercermin dalam harga saham. Random Walk Theory atau RWT menggambarkan bahwa perubahan harga bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Nah, kedua konsep ini bersama-sama menekankan pentingnya informasi yang cepat dan efisien dalam membentuk harga pasar. Selanjutnya, poin mengenai hubungan pemahaman sifat acak dalam konteks informasi. RWT ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan harga bisa bersifat acak, terutama jika kita mempertimbangkan bahwa informasi baru dapat muncul secara tiba-tiba dan mempengaruhi harga dengan cepat. Dan EMH ini memperkuat ide tersebut dengan menyatakan bahwa pasar bereaksi secara efisien terhadap informasi yang baru. Sekian jawaban yang bisa saya berikan dan saya sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.